Bu, kabarnya ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Citra Medica yang kabarnya tidak diketahui oleh pihak keluarga. Apa saja, Bu? Tindakan medis yang sebelumnya dilakukan di rumah sakit sebelumnya. Yang operasi ketiga, pas dia mengajak suami saya masuk ruang operasi, alasan dia mau masukkan perangsang buang air besar di ruang operasi. Jadi saya izinkan. Setelah suami saya masuk ruang operasi, saya turun ke bawah mengasih pulsa untuk menelepon abang saya yang namanya Hendra Saputra. Setelah itu saya dikejar-kejar perawat. Bu, kata perawat, apa? Ibu dicari, jadi perasaan saya, suami saya ini udah meninggal dunia. Saya lari-lari ke atas. Ada apa? Saya bilang. Masuklah ibu, kata yang punya rumah sakit. Saya masuk ke dalam. Tiba saya tengok kondisi suami saya, udah dibuka lagi, udah dibedah lagi. Dibedah di tempat yang sama atau di lokasi yang beda, Bu? Di tempat yang sama. Jadi datang pertanyaan dokter, macam mana ini Bu, udah kayak gini, udah infeksi lagi, kata dokter. Jadi jelas saya jawab, udah laksanakan yang terbaik untuk menyelamatkan suami saya, Dok. Saya bilang kayak gitu. Langsung saya disuruh keluar. Setelah beberapa jam kemudian keluar suami saya dari ruang operasi, saya disuruh menandatangani untuk operasi ketiga. Saya tidak mau, karena sebelumnya kenapa saya tidak disuruh menandatangani itu. Sampai sekarang saya tidak menandatangani itu. Operasinya persisnya di mana, Bu? Operasi ketiga itu dilakukan, sempat dilakukan atau tidak? Operasi ketiganya dilakukan atau tidak? Dilakukan. Dilakukan. Tanpa persetujuan Ibu? Tanpa persetujuan saya. Dan seterusnya sempat suami saya didonorkan darah sampai 3 kantong tanpa seizin keluarga saya dan keluarga suami saya. Bu, operasi ketiga yang dilakukan itu di tempat yang sama atau di bagian tubuh yang berbeda, Bu? Di tempat yang sama. Artinya dioperasi di tempat di satu ketika operasi pertamanya itu di tempat di operasi usus buntu ya, Bu ya? Iya. Kabarnya di bagian perut juga ada dilakukan pembedahan, Bu? Mulai pertama, operasi pertama sampai operasi kedua sampai ketiga di situ juga posisinya. Dan seterusnya dipasang kateter. Beberapa hari kemudian, seminggu kurang lebih, datang dokternya mencabut kateter ini. Terjadi pembengkakan di kemaluan suami saya. Saya melapor sama perawat, Sus, suami saya susah buang air kecil, kemaluannya membengkak. Saya bilang, iya sabar ya Bu ya, saya telepon dulu dokternya. Datang perawat, ditelepon dokter. Kata perawat, kata dokternya, Bu, dikompres saja, kata dokter, katanya. Saya kompres lah kemaluan suami saya ini. Jadi tidak ada reaksi, malah makin sakit, dia sampai keringat dingin, dia mengeluarkan buang air kecil. Ibu, selama Bapak dirawat di Rumah Sakit Umum Citra Medica, berapa kali dokter melakukan cek atau kontrol kepada suami Ibu? Kalau operasi pertama tidak pernah. Membuka ban pertama sambil membuka jahitan yang punya rumah sakit. Setelah operasi kedua masih dibilang dia setiap malam dia datang mengontrol suami saya. Tapi setelah dibuka kateter, dia nggak pernah mengontrol suami saya. Udah terjadi pembengkakan, dia pun tak pernah mengontrol suami saya sampai 2 malam saya tunggu. Setelah itu 2 malam, tanggal 9 bulan 11 ini datang yang punya rumah sakit, naik ke atas. Erwin, berdiri kau, jalan kita, katanya sama suami saya. Langsung dipaksa, diturunkan kakinya dari tempat tidur secara paksa. Diselinting mulut suami saya, diselinting kemaluan suami saya. Oh Pung, dia belum kuat Pung, dia masih lemas. Saya dimaki-maki sama yang punya rumah sakit. Itulah kau, nggak ada ketegasan kau sebagai istri. Kau manja-manjakan suamimu ini, bandal ini suamimu ini, orang miskin nggak tahu diuntung. Katanya seperti itu. Enak rasa kau makan tidur di rumah sakitku ini, kata yang punya rumah sakit. Oke, Bu, kami ingin menegaskan, apakah yang menyuruh Bangkit kemudian melakukan memukul ya Bu ya, seperti menyentil gitu di bagian mulut dan kelamin suami Ibu, itu pihak pemilik rumah sakitnya atau dokter, Bu? Pemilik rumah sakit. Dia yang menyelinting kemaluan suami saya. Langsung suami saya berjalan sampai keringat dingin terkencing-kencing, dibawa pegawainya berjalan keluar. Waktu suami saya berjalan keluar, pemilik rumah sakit langsung masuk ke dalam ruangan kami, langsung mencaci maki saya.
Jadi saya bilang, udah keluarkan aja apa yang terganjal di hati Opung, keluarkan aja. Saya siap mendengarkannya. Saya tidak marah. Nggak marahnya kau apa yang kukatakan, katanya. Saya nggak marah. Keluarkan aja biar puas Opung. Saya bilang gitu. Baik, Bu, informasinya ada surat yang ditandatangani sebelum pasien keluar dari rumah sakit berupa tanda tangan bahwa pihak keluarga tidak akan melakukan tuntutan kepada pihak rumah sakit. Ada tanda tangan itu, Bu? Ada tanda tangan tapi tanda tangan itu secara terpaksa. Kenapa, Bu? Kenapa terpaksa? Karena kalau nggak ditandatangani ini, pasien tidak boleh dikeluarkan dari rumah sakit itu.